Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adid. Amma ba'du. Yang saya hormati pengawas pendidikan agama Islam Pak Dr. Taufik dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, Ketua MGMB-PAI Pak Abdul Mujib beserta seluruh jajaran pengurus, para kiai, para bunyai yang selalu saya takdimi gitu ya. Saya kalau berhadapan dengan guru-guru agama itu rasanya adem gitu ya. Alhamdulillah saya ditakdirkan Allah bisa menyapa Bapak Ibu karena kemarin skemanya mau saya wakilkan kemarin ya. Tapi saya diingatkan oleh Pak Ikhwan, driver yang lama itu, loh Bapak, ini teman-teman MGMB-PAI ini jadwalnya digeser sehari, jadi sebaiknya Bapak hadir karena hari ini kebetulan ada tamu ke UPTD ABK, anak berkebutuhan khusus, 34 kepala Balai Bahasa Penjaminan Mutu Pendidikan se-Indonesia ya. Tapi atas skenario Allah juga, untungnya tadi malam saya sudah menyapa beliau-beliau itu. Saya diminta sebagai narasumber untuk menyampaikan praktek baik, best practice tentang implementasi layanan pendidikan inklusi atau disabilitas di Kabupaten Sidoarjo. Ternyata tadi malam saya sudah minta maaf. Bapak Ibu, mohon maaf besok saya tidak bisa bersamai pimpinan lagi, saya harus berbagi. Kenapa? Saya punya sahabat-sahabat, saya punya teman-teman guru PAI yang harus saya sapa gitu ya. Saya sudah delegasikan ke Kepala UPTD ABK Bu Nisrina Hamidah sama Bu Kabid Mutu Bu Neti untuk menerima beliau-beliau. Jadi kita bangga, kenapa? Karena layanan pendidikan inklusi atau disabilitas di Sidoarjo itu juga dilirik oleh kementerian ya. Saya beberapa kali diminta narasumber untuk sharing best practice itu, ya saya sampaikan memang Pemkab Sidoarjo melalui Pak Bupati, Pak Wakil Bupati begitu concern dan komitmen ya untuk memberikan layanan kepada semua anak tanpa kecuali, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus ya. Anak-anak reguler itu hebat, tapi jangan sepelekan anak-anak berkebutuhan khusus, itu juga hebat ya. Saya beri contoh beliau-beliau, fenomena yang terbaru kan Putri Andriani kan ya. Putri Andriani itu Putri Aryani itu Andriani. Jadi Putri Aryani itu suaranya luar biasa ya. Jadi itu karena apa? Menurut saya kehebatan orang tuanya yang tangguh sehingga mampu melahirkan anak-anak yang tangguh. Sekalipun ditakdir Allah dengan apa? Keterbatasan penglihatan ya. Tapi ketika berkompetisi di arena American Got Talent, tim jurinya sampai melakukan standing applause, pertanda bahwa anak ini memang luar biasa. Dulu waktu ada kontes kafe cilik ya, mungkin Bapak Ibu ingat yang namanya Kaila ya. Usianya 10 tahun ya, sama mengidap keterbatasan pandang ya. Kalau kita menyebutnya kan buta ya. Tapi hebatnya usia 10 tahun sudah hafal 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat ya. Sejatinya yang buta itu
kita atau dia. Wong kula niki apane jo sama ya ora apal-apal ya. Jadi itu kehebatan Allah itu di situ. Jadi jangan pernah menyepelekan anak-anak yang berkebutuhan khusus, apalagi anak-anak yang reguler. Ada contoh lagi yang bagus ya, yang dari NTB, Muhammad Ajaib. Dia didiagnosa oleh dokter mengidap cerebral palsy, kelumpuhan otak. Logikanya kalau anak itu otaknya lumpuh kan tidak bisa apa-apa. Ini malah spektakuler ini. Usia 9 tahun malah sudah hafal 30 juz. Ketika almarhum Syekh Ali Jabir waktu itu ya menjadi salah satu pengujinya, wah itu sangat kagum sekali beliau. Nah bagaimana tidak, ketika ayat Al-Quran dibacakan, si Najah ini diminta untuk melanjutkan, tidak sekedar hafal, tapi tahu persis halaman berapa, di baris keberapa. Waduh, subhanallah, luar biasa. Ya, sampai akhirnya almarhum Syekh Ali Jabir ketika kontes itu mau berakhir, didatangi itu ya, dicium kakinya. Saya kalau melihat YouTube-nya itu mesti nangis itu ya. Ya Allah, jadi ada hamba Allah, ada makhluk Tuhan yang seperti ini hebatnya. Ya. Jadi itu yang otaknya lumpuh. Kalau tadi yang matanya buta. Ada lagi yang tuli ya. Anaknya Rai Setabi ya. Dewi Yulin. Panji Surya Putra ya. Dia diagnosa secara medis tuli, keterbatasan pendengaran. Tapi hebatnya lagi, anak ini bisa lulus, bisa kuliah di luar negeri, jadi profesor in New York sana ya, yudisium cum laude. Nah, padahal anak ini tuli. Nah, kenapa contoh-contoh ini saya sampaikan? Kita harus yakin bahwa Gardner dalam teorinya multiple intelligence itu ya ternyata betul. Jadi setiap anak itu pasti punya kecerdasan apapun kondisinya. Apalagi kalau anak-anak SMP negeri, SMP swasta yang reguler, pasti dia punya kehebatan. Tinggal orang tuanya mampu tidak menggali dan memfasilitasi. Kalau di rumah, guru-gurunya mampu tidak untuk menggali dan memfasilitasi saat di sekolah. Karena itu sering saya sampaikan, ketika kita menjadi guru, ayolah kita perankan sebagai orang tua terbaik di sekolah bagi anak-anak didik kita. Ketika menjadi orang tua, ayolah kita perankan sebagai guru terbaik bagi anak-anak kita saat di rumah. Saya berkeyakinan kalau pilar sekolah dan pilar keluarga ini kuat, sekalipun pilar masyarakat juga berpengaruh, saya yakin nanti akan lahir anak-anak yang hebat dari dunia pendidikan kita. Hari ini saya sungguh prihatin tadi, karena sebelum saya berangkat ada kepala sekolah yang matur saya, tidak usah saya sebutkan ya negeri apa swasta karena ini menyangkut ketidakbaikan. Tolong nanti Bapak Ibu guru agama mewaspadai betul sikap perilaku anak-anak, tumbuh kembang anak-anak. Sekarang itu tantangan kita luar biasa dengan adanya media sosial itu, dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi. Gara-garanya ada 3 anak bertengkar di sekolah sesama perempuan, akhirnya saling caci maki, kemudian ditangani oleh guru BK, nah baru ketahuan. Jadi yang satu ini sudah profesional. Jadi dia ini, mohon maaf, melakukan trafficking, menjual temannya ke om-om senang. Itu mulai kelas 7. Mungkin Bapak Ibu tidak tahu dari sekolah mana, memang harus saya keep. Saya hanya ingin bahwa tugas guru agama itu kalau kita merujuk ke misinya Gus Bupati adalah
membangun masyarakat religius dengan memperhatikan nilai-nilai keagamaan. Dan ini saya minta tolong betul guru agama ketika membelajarkan anak, tolong jangan sekedar menggunakan bahasa lisan, tapi hadirkan komunikasi Bapak Ibu dengan bahasa hati. Insya Allah apa yang lahir dari hati akan sampai kepada lawan bicara kita juga di dalam hati. Jadi saya sangat prihatin. Yang dua anak ini justru orang tuanya tidak tahu kalau anaknya sudah melakukan tindakan yang seperti itu. Jadi ternyata di bawah itu, maksudnya di tingkat sekolah itu, hal-hal semacam ini menjadi tantangan kita. Sebelumnya juga ada yang lapor ke saya, malah jenjang SD itu ya. Jenjang SD itu ya juga sama, terjadi kekerasan seksual. Jadi hal-hal semacam ini mari menjadi perhatian, atensi, dan keprihatinan kita semua. Kekerasan seksual itu termasuk kekerasan fisik maupun verbal, umumnya terjadi dari lingkungan terdekat anak. Macam-macam ini modusnya. Ada yang orang tuanya single parent ya, jadi seorang ibu himpitan ekonomi yang begitu keras ya, akhirnya pelampiasannya menghajar habis anaknya disetrika loh. Anaknya disambok sama penebah itu yang dari lidik dicomek sampai ngicam-ngicam. Akhirnya anaknya kita panggil, kita titipkan di P2A, Dinas P3KB. Ya. Ada lagi, ngapunten sangat. Ini ada suasana. Ya. Dari guru. Ngapunten harus sampai. Pak Dr. Taufik, selama ini saya belum pernah mendapat aduan guru putri yang melakukan kekerasan seksual terhadap murid putra. Jadi belum pernah, dan mudah-mudahan tidak pernah ada. Yang banyak terjadi adalah guru putra melakukan kekerasan seksual pada murid yang putri. Ini terjadi, dan itu sekolah berbasis agama. Untungnya yayasannya sangat tegas. Setelah diklarifikasi, terbukti dengan bukti-bukti yang kuat, sang guru ini dikeluarkan. Nah, anak ini kebetulan anaknya teman jurnalis. Nah, karena repot gitu. Ya. Akhirnya disampaikan ke teman jurnalis lain, ditulis, akhirnya menjadi viral. Nah, kalau sudah begini, kepala dinas mau tidak mau harus turun tangan. Hanya saya lo saja mereka, Cak datang kantor Cak, ayo ngopi saya bilang. Ya saja ngomong Cak, sampai lo asli Sidoarjo Cak, aku jaluk tolong ngomong. Siapa yang seorang muslim yang mau menutup aib seseorang, insya Allah aibnya nanti akan ditutup oleh Allah. Yakin aja sama hadis itu. Kan tidak ada sesuatu yang gratis. Aku raiso ngancani sampai makan siang, sampai makan sendiri ya. Ya, untung masih bisa dibegitukan. Nah, makanya yang harus kita lakukan sekarang adalah deteksi dini, perubahan sikap dan perilaku anak. Anak yang semula ceria menjadi murung, anak yang semula menjadi baik lalu berubah menjadi tidak baik. Dan ini saya minta tolong betul itu segera dilakukan penelusuran. Makanya guru PAI harus dekat dengan guru BK. Guru PAI harus dekat dengan wali kelas.
Ya. Jadi kalau bahasa saya, guru PAI itu adalah penjaga moral di sekolah. Ya. Makanya agar pendidikan karakter ini bisa kuat dan cepat selesai, yang pertama dan utama adalah keteladanan. Rasulullah itu mampu membangun peradaban Madinah dalam waktu yang relatif singkat jika dibanding dengan ilmuwan-ilmuwan dunia lain. Ya, karena Rasulullah itu tidak berani menyeru jika beliau tidak melakukan itu. Jadi uswahnya didahulukan, baru mu'idoh ya. Jadi melakukan dulu, memberi contoh dulu, baru kemudian menyeru. Itu saya pikir metode implementasi karakter yang luar biasa. Moda yang kedua adalah harus dibiasakan, habituasi, harus by design. Tidak bisa melaku nih, by accident, tidak bisa. Ada yang dari SMP 5 sih. Oh iya. Itu ada praktek baik yang menurut saya sangat bagus. Gerakan 3A ya. Asah, asih, asih. Karena baik, saya sampaikan nama sekolah. Kenapa saya katakan baik? Kalau anak-anak selama ini membersihkan masjid, membersihkan kamar mandi WC, membersihkan lingkungan sekolah yang kurang bersih, itu kan karena anak itu mendapatkan punishment, mendapatkan hukuman. Nah, tapi dengan gerakan 3A di SMP Negeri 5 itu justru informasi dari kepala sekolahnya, gurunya itu kesulitan mengatur untuk menjadwal siapa yang akan membersihkan masjid, siapa yang akan membersihkan kamar mandi WC. Mekanisme reward and punishment, punishmentnya dicoret, rewardnya yang didahulukan. Ini saya pikir satu bentuk inovasi yang bagus. Ya, jadi dibentuklah peer group. Jadi kelompok antar teman dari kelas 7, kelas 8, kelas 9. Saya tanya, kenapa kok harus begitu? Dia Pak, kelas 9 kita asumsikan dia sebagai teladan itu adik-adik. Nah, jadi ini menurut saya menarik. Jadi tidak ada punishment, tidak ada hukuman. Itu kan teori pendidikan lama. Ya. Yang terbaru kita mengedepankan reward, apresiasi atau penghargaan. Ya. Nah, ini otomatis menghindarkan kekerasan tadi, menghindarkan kekerasan. Nah, ini nanti mungkin bisa direplikasi untuk sekolah-sekolah yang lain. Ya, jadi pembiasaan itu harus dirancang, harus didesain. Kenapa saya sering menyatakan ketika jam pagi pembelajaran sebelum anak-anak masuk, kepala sekolah, wakasek, guru piket dan seterusnya, cobalah sambut anak-anak itu. Loh, kenapa? Dia sekarang baru SMP. SMP kalau kelas 9 kurang lebih 15 tahun ya. Nah, kira-kira 15 tahun kemudian atau 25 tahun kemudian mereka usia 30, usia 40. Itu nanti adalah calon-calon generasi pengganti kita semua. Ini yang sama saya mungkin sudah purna ya. 15 tahun lagi ya. Iya. Ya. Yang gantikan anak-anak ini. Jadi itu ada makna simboliknya. Mengapa mereka harus disambut? Sebab ini calon orang-orang hebat. Apalagi guru yang ada di pintu gerbang itu dengan senyum manis, aura yang menggembirakan, yang mendamaikan, sambil disertai doa selamat pagi atau assalamualaikum, sukses ya nak. Wah, itu akan masuk di benak anak-anak. Kalau tiap hari kita begitu kan, saya yakin nanti akan tersimpan di long term memori mereka. Oh, saya dulu tiap kali berangkat pagi ketemu ibu guru agama, ketemu bapak guru agama, mesti kata-kata terakhir yang saya dengar,
sehat ya nak, sukses ya, itu luar biasa. Ya. Alhamdulillah, saya sudah memerankan itu. Setiap kali saya ketemu anak, itu doa saya, sehat dan sukses ya. Terima kasih Bapak. Oh, ada yang memusisikan ya kayak salim dengan kiai. Ya. Jadi saking takdimnya anak-anak pada kita. Itu saya pikir bukan mendidik anak kita untuk melestarikan jiwa-jiwa feodal, bukan. Jadi saya kalau ke anak-anak itu kan sering saya sampaikan begini. Al ilmu bita'alum wal barakatu bil khidmati wal manfaatu bito'ati. Anak-anak, kalau anak-anak ingin pandai, kalau anak-anak ingin pintar, ya harus belajar. Tidak ada rumusnya orang hebat tanpa belajar, tidak ada. Tidak ada keberhasilan yang tanpa diperjuangkan. Oleh karena itu, kalau anak-anak ingin sukses ke depan, ikhtiarnya harus dimulai hari ini. Hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Artinya apa? Ketika prosesnya luar biasa, wajar jika Allah mentakdir kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Nah, kadang-kadang kita ini kan egois. Ikhtiarnya biasa-biasa saja, ingin mendapatkan hasil yang luar biasa. Tidak ada ceritanya, men. Ikhtiarnya harus luar biasa. Di rumah itu saya punya buku biografi orang-orang hebat itu, ya jumlahnya tidak bisa dihitung. Simpulannya apa? Orang-orang hebat itu memang ikhtiarnya itu sejak muda itu memang luar biasa. Makanya betul kalau di Gontor itu kan salah satu ajarannya kan man jada wajada. Itu betul. Di bahasa Jawa kan sopo temen bakal tinemu. Begitu. Jenengan orang-orang hebat ini saya yakin lah semuanya pasti punya amalan-amalan khusus. Ya, ikhtiarnya luar biasa, riadonya juga luar biasa. Ya. Nah ini saya minta tolong betul ditanamkan pada anak. Sehingga filosofi lifelong education atau pembelajaran sepanjang hayat itu mendarah daging pada diri anak. Tanpa ada guru, kalau value ini sudah nancep di anak-anak, itu luar biasa. Semangat belajar anak itu luar biasa tanpa harus diperintah. Learn how to learn, itu sudah nancep betul. Ya. Jadi wal barakatu bil khidmati, supaya ilmu itu berkah, ya harus dijalankan, harus diamalkan. Bukankah ada pepatah, ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Makanya dawuhnya guru, dawuhnya orang tua, dawuhnya kiai, dawuhnya bunyai, itu harus dilaksanakan. Supaya apa? Supaya kita dapat keberkahan. Dan kunci yang terakhir adalah wal manfaatu bito'ati. Supaya ilmu kita itu manfaat, ya kita harus taat kepada orang yang memberikan ilmu. Nah, anak ini kalau di setiap hari kita ingatkan semacam ini, saya yakin takdimnya luar biasa. Ini yang saya maksud, penanaman budi pekerti, penanaman pendidikan karakter. Kalau dalam bahasa syariah kita, penanaman akhlakul karimah. Saya tuh iri Pak Mujib. Kalau saya berkunjung ke pondok itu, kebetulan anak saya nomor 3 masih di Gontor. Setiap kali ada ustadz yang lewat, setiap kali ada orang yang lewat melakukan aktivitas apapun, itu langsung berhenti. Tak. Subhanallah. Ini kan didikan yang luar biasa, Ustaz. Bisa tidak murid-murid SMP kita jadi seperti itu?
Tadi saya sudah izin Pak Dr. Taufik, guru agama itu adalah penjaga moral di sekolah. Ya. Mestinya harus bisa itu Pak Taufik. Nah coba setelah workshop ini ya, saya tak datang ke sekolah. Saya setuju. Ini yang hilang dari kita. Sudah, kita tidak usah takut-takut sama penilaian miring dari orang-orang luar tuh. Terus yang katanya mengokohkan feudalistik, ya udahlah. Luar negeri itu sekarang kiblatnya itu ke Indonesia. Saya setuju. Kalau dulu pendidikan di luar negeri itu orientasinya kan pengembangan intelektual. Tidak salah sih, karena sejarah perjalanan intelektualnya memang ada tokoh yang sangat berpengaruh sampai hari ini. Coba yang pernah belajar filsafat ya. Ada tokoh René Descartes. Apa jargonnya? Cogito ergo sum. Saya berpikir, maka saya ada. Ini kalau menurut saya sebuah kecongkaan intelektual ya. Tolong nanti dilihat di Instagram saya. Saya sudah pernah nulis. Sampun follow Instagram Pak Disa apa? Sampun. Kenapa dereng? Sampun Pak. Sing sampun pinten Pak Mujib? Saya coba kalau ingin tes case ya. Yang sudah follow Instagram Pak Disa ini. Pak Pasar jumlahnya pinter nih Pak Pasar. Ya Allah, jadi follow lah ya. Indikator saya menyampaikan ini mas atau tidak, nanti setelah saya perjalanan ke kantor lagi tak lihat ada nggak peningkatan followernya. Diperankan oleh seseorang. Siapa? Guru. Ya, nah, jadi guru. Nah guru saja tidak cukup. Haruslah orang-orang yang memiliki jiwa guru. Waruhul mudaris. Ya. Nah kenapa kok saya sampaikan seperti ini? Apunten ya, beberapa bulan yang lalu saya itu tidak sengaja buka HP, nutul YouTube. Ada guru yang saya kenal. Guru itu datang ke warkop, ya, sing lampune kelap-kelip lho, damel celana jinjing no, sobek-sobek lho, ya, joget-joget itu diunggah di konten YouTube. Saya sampaikan, Mas, ngapunten, ini barusan unggah di konten YouTube. Loh Bapak kok tahu? Iya, karena saya tahu sampean. Minta tolong ya, segera downgrade, segera hapus. Loh kenapa? Saya khawatir nanti itu akan dilihat oleh murid-muridnya. Ya nanti baik guruku yang ini baik. Nah kalau sampai ada pernyataan itu dari murid, maka desah wibawa guru selesai. Kalau guru tidak berwibawa, lagi ewet, ngajak lari-lari. Saya ya. Namanya guru itu tidak sebatas ruang dan waktu. Guru itu anywhere and anytime. Ya, di mana saja juga guru. Misal kalau niki nek dampingi putra kula renang, iki yo tok mikir. Kok jangan-jangan kok aku nyemplung nang kolam, ono guru sidraga iki kan. Paling mikir Pak Dokter. Jadi kalau keluar rumah itu ya auratnya ya kudu terjaga betul. Kenapa? Ya karena kita ini guru gitu. Yang terakhir closing statement saya, kepala sekolah maupun guru agar nanti bisa menjadi pemimpin pembelajaran, agar nanti bisa menjadi pelaksana pembelajaran yang top marko top, satu kata kunci, harus berubah, harus move on.
Bisa berubah atau move on itu sangat dipengaruhi oleh hati, sangat dipengaruhi oleh pola pikir. Ya, hati ini kerentek nomor bener. Ya, mindset atau pola pikirnya ini mau berubah atau tidak. Kurikulum boleh kapanpun berubah. Kurikulum boleh kapanpun berganti. Tapi tetap kunci utama peningkatan mutu pembelajaran itu adalah guru dan kepala sekolah. Itulah di closing statement saya ini, saya ingin menyampaikan nasihat reflektif yang disampaikan oleh Perdana Menteri Perempuan pertama Inggris, Margaret Thatcher. Dia pernah berujar begini. Cek. What's your thought? For they become your words. What's your words? For they become your action. What's your action? For they become your habit. What's your habit? For they become your character. What's your character? For they become your destiny. In other words, what you think, you become. Itu nek diterjemahno dalam bahasa Sidoarjo menen pikiran langkungnya. Hati-hati dengan prasangka. Hati-hati dengan pikiran. Hati-hati dengan angan-angan. Hati-hati dengan impian. Kenapa? Impianmu itu suatu saat akan menjadi sebuah kata-kata. Akan menjadi apa yang kalian lisankan. Dan hati-hati dengan lisanmu. Karena dari lisanmu itu suatu ketika nanti akan menjadi sebuah tindakan. Hati-hati dengan tindakanmu. Ketika tindakan itu dilakukan secara berulang-ulang, itu nanti akan menjadi habit, akan menjadi kebiasaan. Dan hati-hati dengan kebiasaan, karena habitmu nanti akan menentukan karakter. Dan hati-hati dengan karaktermu, karena itu nanti yang menentukan takdir, yang menentukan masa depan, termasuk masa depan anak-anak kita. Oleh karena itu, ayo terus kita semangati anak-anak didik kita, Bapak Ibu, supaya terus semangat belajar. Kita bentuk anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang soleh dan solihah di tangan guru-guru PAI yang luar biasa. Kawula kinten makatan kemawon ingkang saged kawula aturaken wonten kirang langkungipun nyuwun agungipun pangapunten. Naik sampan. Sedere. Semua kata itu. Naik sampan dengan si istri tercinta. Cukup sekian, mudah-mudahan bisa memberikan maslahat. Memenuhi permintaan pembawa acara ya, dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Workshop pengembangan keprofesian berkelanjutan, continuous professional development bagi guru-guru PAI SMP Negeri Swasta se-Kabupaten Sidoarjo, dengan ini saya nyatakan ditutup dan diakhiri. Mudah-mudahan Allah